Om Swastiastu, semeton semuanya. Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Ratu Idodane semeton semuanya selalu sehat dan rahayu. Bertemu kembali dengan Titiang Inyuman Wardana dalam channel YouTube Undang di Bali. Pada kesempatan ini Titiang kembali berbagi tutorial berbagi tips bagaimana caranya menentukan pintu masuk pekarangan rumah yang menghadap ke timur. Nah, pertama-tama mari kita asumsikan sesuai dengan template yang Titiang tampilkan di layar ini. Ini ada dua rumah Jadi rumah ini berposisi di barat jalan Ini barat kemudian ini timur, ini selatan, dan ini utara. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan tanda kompas yang tunjukkan ini Ini U artinya utara, selatan, barat, timur. Yang ulangi agar lebih mudah memahami Ini adalah utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Jadi rumah ini menghadap ke timur itu. Karena tutorialnya adalah judulnya cara menentukan posisi pintu masuk pekarangan rumah menghadap ke timur. Oke, ini adalah dua template dimana template pertama yang ini kita masukkan template pertama Di template pertama gambar dimana rumah ini yang lazimnya di desa karena ukurannya itu gede. Nah, seperti itu Kalaupun ada di kota sangat jarang Kemudian yang satunya lagi gambar rumah ini. Nah, yang hijau ini adalah rumah minimalis di kota biasanya atau kita sebut saja BTN. Jadi lebarnya ini, lebar depan rumah ini minim kisaran dari 7 meter sampai 10 meter, kurang dari 10 meter yang ini lebarnya sementara untuk yang ini lebih dari 10 meter. Kenapa Titiang harus menampilkan dua template jadi karena rumusnya berbeda. Oke, Titiang jelaskan yang pertama seperti lazimnya di desa ketika kita menentukan pintu masuk pekarangan rumah, di mana rumah ini kita anggap saja lebar depannya itu adalah lebih dari 10 meter. Maka templatenya itu berbeda, juklaknya berbeda, rumusnya berbeda Ketika rumah itu lebar depannya lebih dari 10 meter, maka pembagiannya itu adalah bagi 9 untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah, dibagi 9 ketika lebar depan rumah itu lebih dari 10 meter. Itu rumusnya bagi 9 Nah, sekarang Titiang akan ajak atau iring atau Dadane semeton semuanya mengukur sekarang sesuai dengan template yang Titiang tampilkan ini, berapa lebar dari ujung selatan ke ujung utara ini. Nah, ini ujungnya Oke, sekarang kita akan ukur. Jadi ini lebarnya 19 meter pas ini angka 19 kelihatan 19 meter. Nah, 19 meter inilah kita bagi 9 sekarang. Kita bagi 9 dapatnya berapa? Nah, ini bagi 9 dulu. Jadi dapatnya itu 2 meter 11 19 meter dibagi 9 itu dapatnya 2 meter 11 cm. Nah, seperti itu. Inilah yang kita bagi 9 panjang ini dapatnya 2,11. Nah, sekarang kita hitung kotak-kotak ini. Dari mana hitungnya? Dari kiri ke kanan. Mana kirinya? Kiri dari objek yang kita masukkan Nah, biar lebih jelas, semeton berdiri di depan rumah seperti figuran ini menghadap ke jalan. Kita berdiri di sini, kita menghadap ke jalan. Terus kirinya mana? Kalau kirinya itu ini kiri ini tangan kiri namanya ini namanya tangan kanan. Nah, seperti itu semeton. Itu harus dipaham dulu yang ulangi. Cara menentukan kiri dan kanan rumah itu adalah dengan berdiri di depan rumah menghadap ke jalan. Jadi tangan kiri kita mana? Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Nah, kemudian
ngitungnya itu dari kiri ke kanan, dalam arti dari utara ke selatan, khusus untuk rumah yang menghadap ke timur ya. Jadi masing-masing kotak itu tadi yang semelan itu kita hitung satu. Nah ini kita sudah buatkan kotak nih, kita bantu dengan template ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 kotak, masing-masing kotak itu 2 meter 11. Nah sesuai dengan sastra nggih. Nah, jadi masing-masing kotak ini memiliki makna, definisi, aura dan vibrasi yang berbeda. Nanti akan berpengaruh terhadap seisi rumah ini ya. Nah, itu dalilnya nggih. Jadi masing-masing kotak ini memiliki aura dan vibrasi yang berbeda-beda, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penghuni dan seisi rumah ini. Seperti itu, keluarga katakanlah nggih. Nah, jadi maka untuk agar kita itu mendapatkan aura dan vibrasi yang baik, tentu kita memilih akan yang baik menurut sastra ya. Nah, di sini sudah kita warnai. Ada warna kuning, merah, ya hijau muda dan hijau. Seperti itu. Jadi kalau yang kuning sekarang artikulasi daripada masing-masing kotak ya. Kalau artikulasinya untuk yang kuning ini, yang nomor 1 ya dari utara ini, artinya Medwe Sentano. Medwe Sentano itu artinya punya keturunan, punya generasi. Nah, seperti itu ya. Punya keturunan, punya perti Sentano. Nah, tidak putung gitu artinya. Okay. Kalau yang nomor 2 ini artinya sering mewah. Sering mewah bahasa Indonesianya itu sering susah katakanlah ya. Nah, seperti itu, sering susah. Nah, kemudian nomor 3 artinya kaon. Kaon itu artinya kalah katakanlah. Kalah dalam hal apapun ya. Kalau bersaing dalam ekonomi ya kalah dalam perekonomian. Bersaing apa ya? Kalau orientasinya adalah dagang, kita kalah berdagang, kalah kawan disebut ya, atau kurang bagus seperti itu. Kemudian kalau nomor 4 hijau muda ini adalah wikan. Nah, wikan ya. Wikan artinya pinter, ngerti, duag setaranya nggih. Seperti itu. Kalau nomor 5 kepaten atau kepaten ya. Apa kepaten? Yang kurang paham tidak akan yang jelaskan kepaten itu. Barangkali sebeton kuning atau tahu apa definisi bahasa Indonesianya kalau kita translate ya kepaten itu ya. Ya kita lewati saja. Kemudian yang nomor 6 ini rahayu. Nah, jadi kalau rahayu itu dalam arti luas, selamat, segar, boleh rezeki, tidak kurang dari apa ya, tidak kurang setu apapun, gemori pahlo jinawi, tato didi tentrem raharjo, itu kita sebut rahayu. Rahayu dalam arti kita itu sejahtera, boleh dikatakan ya, sejahtera lahir batin. Nah seperti itu. Angayu bagio juga boleh. Itu kategori rahayu luas, universal ya. Nah seperti itu. Kalau nomor 7 sugih. Nah kalau nomor 7 sugih ini memang spesifik dia. Arti sugih itu dalam arti spesifiknya ke harta ya. Nah, jadi kekayaan katakanlah, itu spesifik sekali bahasanya ya. Kemudian nomor 8 kecedo. Kecedo itu artinya cacat ya. Nah, cacat. Cedo itu cedo anggo, cacat diri gitu istilahnya ya. Cacat badan kalau cedo anggo ya. Cacat pada dasarnya ya. Cacat fisik katakanlah. Oke, sekarang nomor 9 artinya suko. Suko itu artinya lego ya, lawan daripada duko. Bukan berarti suko itu suka itu dalam arti suka like pingin, enggak. Suko itu artinya rahayu, lego, demen, pekedek pekenyum, itu yang bisa suka, bahagia katakanlah nih. Nah itu bahagia lebih apa ya,
lebih universalnya bahagia lahir batin itu suka disebut seperti itu semeton. Nah oleh karena dipercaya ya, karena dipercaya masing-masing kotak ini memiliki aura dan vibrasi yang berbeda yang nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan kita ya yang ada di rumah ini. Tentu kita akan memilih yang terbaik ya. Mana yang terbaik ya sesuai dengan kita yang jelaskan tadi. Kalau terbaik menurut sastra ya ini yang ada hijau muda, nah seperti itu. Disitulah kita memposisikan angkul atau pintu masuk pekarangan. Kita tarik garis lurus sekarang ini. Itu yang tidak maksudkan ya. Nah, jadi sesuai dengan kalau tiang angkat sekarang ini ya. Nah di sini dia posisinya. Kalau tidak angkat sekarang ini posisinya. Nah boleh dia ulurkan, majukan lagi sedikit ya, biar sedikit lebih jelas. Nah ini semeton kurang jelas ya, kurang jelas. Kalau kurang jelas yang taruh di sini saja. Oke, ini sangat jelas ya. Yang kita maksudkan lurus itu adalah di sini kita pilih, kita tarik garis-garis ini. Sekarang di tempat kita akan membuat pemesuan. Nah seandainya kita memilih yang nomor berapa ini ya, ini yang akan pindahkan angkanya ya, angkanya yang pindahkan untuk memudahkan ya. Di sini yang taruh. Oke, yang akan taruh di sini. Seandainya kita memilih 9 katakanlah, jadi kotak 9-nya harus lurus dia memang. Harus ada minimal zona 9 ini, zona hijau ini. Seandainya kita memilih ya, zona ini yang penting ada di dalam lubang pintu yang kita pilih seperti itu. Walaupun akhirnya ada merah 100% tidak masalah, yang penting zona ini sudah ada unsurnya masuk. Itu yang kita maksudkan ya. Atau kita memilih ini kan kebetulan 5 ini 6 ya, 6 katakanlah. Ini kan kebetulan lurus, kebetulan. Seandainya kita memilih 7 katakanlah, oke. Sekarang kita milih 7. Yang penting ada unsur 7 itu berposisi pas di pemesuan di lubang. Itu yang kita maksudkan ya. Nah, jadi kalau itu sudah masuk ya sudah kategori kita memilih itu. Selebihnya kita akan menggunakan logika. Logikanya seperti apa? Jadi logika itu tentu karena kita punya mobil, kita akan memasukkan barang yang gede, mobil katakanlah ya. Jadi tentu kita akan membuat grasel. Nah ketika kita membuat grasel dan membuat pintu gerbang ini, bagaimana posisi gerbang ini tidak akan saling berhimpitan atau saling tumpang tindih dengan bangunan yang lain. Dan juga kita perhitungkan manuver mobil itu bisa enak, bisa gampang, bisa mudah masuk ke sini. Itu tidak maksudkan ya. Itu logikanya. Jadi sastra itu tidak harus mutlak 100% dengan mengabaikan logika. Mungkin saja bisa ketika kita memilih sastra, logika kita tidak terpenuhi, ya itu sama dengan mubasir ya. Jadi yang paling penting itu logikanya masuk, kemudian kita barengi dengan logika, kemudian estetika, ya kita lanjutkan juga dengan etika. Jadi itu ada sebuah pengkombinasian di sini. Kita tidak bisa memakai satu-satu. Karena apa? Karena sastra ini, juk di sini dibuat pada zaman dulu. Belum tentu para leluhur kita yang membuat juk di sini, petunjuk ini mampu mewakili pikiran beliau apa yang akan terjadi next 100 tahun kemudian gitu. Misal kita tidak tahu kapan ini dibuat ya. Tapi untuk hari ini mari kita sesuaikan dengan logika. Kita gabungkan ya, sastra itu kita gabungkan juga dengan logika, etika dan juga estetika. Yang ulang lagi sekali, sastra, logika, estetika dan etika. Sastra itu apa? Sastra itu juknis yang ditulis oleh para leluhur kita sebagai tolak ukurnya, sebagai rujukan. Nah, seperti itu. Kemudian logikanya apa? Logikanya agar mampu mengakomodasi kebutuhan kita pada saat ini dan nanti. Nah, seperti itu. Kalau kita bicara etika, ya jadi etika itu maksudnya
Bagaimana kita mengkondisikan bangunan itu agar memiliki etika sama seperti manusia, begitu. Jadi tidak mungkinlah kita menempatkan angkul-angkul itu mepet dengan merajan, itu etikanya ya. Tidak mungkin kita menempatkan toilet dekat merajan, itu etika bangunan namanya. Kemudian bangun satu dengan yang lain saling tumpang tindih, saling ngungkulin gitu istilahnya, itu salah satu etika ya, contoh etika maksudnya. Kemudian tidak mungkin kita naruh membangun merajan di teben, jadi etikanya kurang baik, seperti itu yang kita maksudkan. Itulah contoh-contoh etika. Kemudian estetika, apa itu estetika? Estetika adalah seni ya, yang berhubungan dengan seni, fasad katakanlah, enak dilihat, itu salah satu estetika. Jadi apa yang paling dahulu kita utamakan ya tentu logika, kita gabungkan dengan sastra, estetika dan juga etika. Seperti itu semuanya ya, paham. Yang ulang lagi sekali, yang garis bawahi, untuk menentukan pintu masuk pekarangan rumah yang lebarnya lebih dari 10 meter, itu pembagiannya adalah pembagian 9. Cara menghitungnya itu adalah dari kiri ke kanan, dari objek ya, kiri ke kanan, utara ke selatan, untuk pintu masuk yang pekarangan menghadap ke timur. Seperti itu semuanya. Nah sekarang kita yang lanjut menjelaskan untuk rumah yang ukurannya kurang dari 10 meter, seperti ini misalnya ya. Oke, sekarang kita ukur. Jika kita memiliki pekarangan rumah seperti BTR misalnya, yang lebar depannya itu kurang dari 10 meter, kita bagi 5 ya. Nah oke, sekarang kita akan hitung ini. Ini adalah panjangnya dari selatan ke utara, yaitu 9 meter 83 cm. Oke, bisa dicatat nggih? 9 meter 83 cm. Kalau titik yang tuliskan, ini tulisnya 9 meter ya. Nah, ini ke 9,83 ya. Ini 83, maaf. Kursor yang berubah ini 83 ya. Nah, oke, maaf lagi ya. 83 katakanlah. Nah, seperti itu. 83. Nah, ini. Jadi 9,83 kita bagi sekarang 5, karena pembagiannya 5 berbeda nih rumusnya ya. Dapatnya berapa? Jadi dapatnya itu, oke, kalau yang sum ya, dapatnya 197, berarti dapatnya 1 meter 97 ya. Nah, ini ada 97. Nah, masing-masing kotak itu karena kita bagi 5. Kenapa pembagiannya beda dengan yang ini, dengan yang rumah di desa ya? Jadi tidak relevan aja kalau kita pembaginya itu lebih besar daripada yang dibagi. Logikanya seperti itu. Nah, maka untuk rumah yang kecil ini dibagi 5. Nah, perbedaannya mana? Kalau kita bagi 5, ngitungnya itu selalu dari teben ke luar. Oke, yang jelasan, kalau yang gede ini yang dibagi 9, ngitungnya dari kiri ke kanan. Kalau yang pembagian 5 itu ngitungnya dari teben ke luan. Mana luan? Kajo luannya. Tebennya mana? Kelot. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kalau sudah dibagi 5, sama seperti tadi, masing-masing kotak ini memiliki aura dan vibrasi yang berbeda sesuai dengan warna yang tampilkan. Nah, karena kita ngitungnya dari teben ke luan, berarti dari selatan ke utara. 1, 2, 3, 4, 5. Warna hijau ini artinya kerto ya. Kemudian hijau muda ini kerti, di sini kalau, di sini kali, sangsaro. Seperti itu nya. Kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Kalau tidak definisikan, kerto artinya kesejahteraan yang bersifat eksternal,
ya, Kerto Raharjo. Nah, seperti itu ya. Tato Titi Kerto Raharjo, Tata Titi Tentrem. Nah, seperti itu ya. Kerto itu artinya kesejahteraan yang bersifat eksternal. Kalau yang kedua ini Kerti, Kerti itu artinya kesejahteraan yang bersifat internal dalam diri kita. Budi pekerti, Jayo Kerti. Nah, gitu misalnya ya. Jadi sifatnya kesejahteraan, kebahagiaan bersifat inner. Kalau itu terkecoh artinya terintimidasi atau terpapar katakanlah, atau mendapat aura buruk. Seperti itu kalauan gitu istilahnya. Ciri-ciri orang kalauan itu cepat emosi, cepat marah. Jadi apa-apa dikit, yang kecil-kecil jadi besar, yang sedikit jadi banyak. Itu maksudnya. Emosi itu kalauan namanya. Kalau kali itu sudah kita sudah terkena, ini kan sudah baru terpapar. Kalau kalauan itu kita terpapar. Kalau kali itu terkena, kita sudah terkena hal yang buruk, terjatuh katakanlah. Seperti itu ya. Kalau ini hampir jatuh katakanlah, kalau ini sudah jatuh. Kali, anggap kita jatuh di kali, seperti itu, sudah di kali ya. Kalau kali sudah terkena kita ya. Nah, kemudian sangsara artinya apa ya, susah, menahun yang bersifat permanen. Sangsara hidup begitu istilahnya. Artinya kalau orang bilang sangsara itu durasinya artinya panjang ya. Tidak bersangsara itu tidak ada bersifat konotasinya itu pendek. Pasti ukurannya itu durasinya panjang. Sangsara, berbeda ya. Sakit menahun itu sangsara, kesangsaraan. Atau kita miskin bergenerasi istilahnya, miskin kakak kita ya. Orang tua kita miskin lagi, anak cucu kita miskin, itu sangsara namanya ya. Sangsaranya secara eksternal. Seperti itu ya. Sakit itu disebut sangsara. Oke, semeton. Itu definisi daripada pembagian 5 Kerto Kerti kalau kali sangsara. Nah, tentu di masing-masing kota ini kita akan memilih yang terbaik, karena sama seperti tadi, nanti katanya akan berpengaruh terhadap seisi rumah ya, penghuni dan seisi rumahnya nanti akan berpengaruh. Seperti itu sastra mengatakan. Nah, kemudian yang kalau dalil yang ringan, yang mudah, yaitu kita main logika saja. Kita gabungkan dengan etika juga dan estetika ya. Oke, kita memilih ini yang apa ya. Jadi di Kerti dia kena, Kerto dan Kerti kena ya. Nah, kenapa kita memilih ini ya? Secara logika di BTN itu biasanya ada graso seperti ini. Enak saja kita menupernya ya di ujung. Nah, seperti itu. Kenapa di sini di ujung selatan kita menaruh graso? Karena nanti di bagian utara kita akan isi pelinggih, tersanggah atau merajang seperti ini. Jadi kalau kita balik misalnya di sini graso, di sini merajang, ya etikanya tidak masuk, sastra pun tidak masuk, apapun tidak masuk. Maka di sini kita buat graso. Secara sastra benar, secara logika juga benar, secara estetika juga bagus kelihatannya, secara etika juga sangat santun. Nah, seperti itu, tidak ada yang dilanggar, sehingga di sini dipilih. Kalau kebetulan semeton ada yang punya rumah BTN menghadap ke timur, besar kemungkinannya pasti kebanyakan posisi garasonya di sini, terutama Hindu Bali ya. Pasti lod-lod deh, naruh garaso ya. Kenapa lod-lod? Karena logikanya nanti akan ada sanggah di sini, seperti itu ya. Kalaupun misalnya rumah itu selalu diteben pada dasarnya, hitungnya kan dari teben tadi, teben luan, naruhnya di teben ini ya, pintu masuknya. Kalau misalnya rumah kebetulan rumah itu menghadap ke barat, semeton coba dikoreksi. Kalau misalnya semeton mempunyai rumah BTN menghadap ke barat, kemungkinan besar posisi garaso itu pasti di lodan di sebelah selatan, sementara merajannya di dajanan, selalu di teben dia ya. Atau kebetulan semeton yang memiliki
rumah BTN di sebelah utara menghadap ke selatan, pasti dauh-dauhnya kerasa besar kemungkinan karena tanginan perhitungan kita sangat. Begitu juga semeton yang punya BTN menghadap ke utara, pasti di teben ya, di dauh artinya tebennya. Jadi sangat tanginan. Nah seperti itu yang realitanya seperti itu. Jadi masuk sastra ini masuk. Kalau kita apalagi kita gabungan dengan logika, etika dan juga estetika seperti itu. Sama seperti rumah-rumah yang kayak ini yang gede di desa. Kalau kita ingat-ingat, kebanyakan orang punya rumah di desa ya, khususnya Bali Selatan ini ya. Jadi kalau orang punya rumah di barat jalan menghadap ke timur, kecenderungannya di sebelah selatan angkul-angkulnya. Di sebelah selatan, di kanan artinya ya, di kanan dari objek, pasti di kanan, kebanyakan di kanan. Nah seperti itu ya, kebanyakan dari kiri ke kanan. Nah kebanyakan di kanan ya. Nah kalau misalnya kita mempunyai pintu rumah di timur jalan, menghadap ke barat, kebanyakan dia di sini, di mana temannya berpapasan, katakanlah ya, berpapasan seperti ini ya. Begitu juga di masing-masing utara ataupun selatan, seperti itu semeton semuanya, walaupun tidak sama semuanya sama, paling tidak mendekati. Itu yang tidak masukkan ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah juknis ini yang pembagian sembilan ini selalu sama dengan hadapan rumah yang lain? Tidak, masing-masing hadapan rumah itu memiliki juknis yang berbeda. Ini warna-warnanya berbeda ya, kalau ngitungnya selalu dari kiri ke kanan. Nah seperti itu ngitungnya selalu dari kiri ke kanan. Jadi ini yang berbeda sehingga besar kemungkinan niki akan mapalu atau mapas, besar kemungkinannya. Kalau rumah di desa ya, sama aja di BTN juga besar kemungkinannya mapas. Kalau ada kebetulan di seberang rumah kita itu ada ada rumah tetangga di seberang itu, apalagi lurus ya. Misalnya pas di sini lurus ada rumah, jadi besar kemungkinannya itu akan sejajar. Seperti itu sebenarnya. Nah pertanyaannya ada sekarang yang menanyakan, Pak, jika saya sudah memposisikan pintu saya benar sesuai dengan sastra, sesuai dengan juknis, nah bagaimana hubungannya dengan yang di seberang rumah? Ternyata berpapasan, Pak. Jadi ya tidak masalah mau berpapasan mau tidak, itu tidak ada urusannya ya. Yang penting posisi kita benar. Karena kalau kita tarik garis lurus, pada umumnya memang berpapasan. Apakah itu berpengaruh buruk? Tidak akan ada pengaruh buruk ya. Objek itu tidak akan mempengaruhi kita. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan objek. Itu yang tidak maksudkan ya. Objek itu tidak pernah akan menjadi sebab kita itu bagaimana. Jadi kita bagaimana itu tergantung diri kita, tergantung pikiran kita. Itu yang kita maksudkan ya. Banyak yang menyalahkan objek. Oh posisinya ini salah sehingga saya sakit. Oh ini tidak sebenarnya. Yuk kita main pakai logika. Lebih banyak main logika ya. Kemudian kita imbangi dengan kepercayaan. Seperti itu ya. Ibaratnya orang belajar berteori dan praktek, jadi dia itu harus seimbang. Keyakinan dan pengetahuan itu harus seimbang ya, tidak boleh kita yakin aja. Yakin dengan apa gitu misalnya, tapi tanpa dibekali dengan diimbangi dengan pengetahuan, itu sama dengan konyol juga ya. Itu yang saya maksudkan. Begitu juga kita memiliki keilmuan tanpa diimbangi dengan keyakinan, itu sama dengan ya kurang sempurna. Itu yang tidak maksudkan sebenarnya. Yuk kita gabungkan dengan logika juga, estetika juga, dan etika. Seperti itu semuanya bisa yang sampaikan bekas kepada Majeng, Ring Parawikan, Ring Sejarah, Ring Agama, dan juga Bangunan Bali, Titiang Inyuman Murdana. Dengan segala kerendahan hati mohon tuntunan, mohon arahan ya. Semoga yang bisa lebih baik lagi
dalam memberikan edukasi kepada semeton terutama yang membutuhkan, dan ampura kalau ada hal yang salah. Oke. Nah, kepada yang memang membutuhkan informasi tentang bangunan Bali, Titiang Nyoman Murdana siap memberikan konsultasi ya, dari berkonsultasi kemudian mendesain gambar dengan metode gambar 3D seperti ini, menyusun RAB ya, dan mengerjakan proyek. Tim Titiang banyak ya. Titiang bisa mengerjakan proyek dari skala kecil sampai skala besar. Seperti itu semeton. Aksamayang atas segala keterbatasan Titiang singgap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.